Shalom. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai peperangan rohani, ya. Kita akan bahas tema yang kedua di sesi yang kedua ini. Kita lihat bagaimana caranya, prakteknya kita melakukan peperangan rohani, yaitu dengan apa, Bapak dan Ibu? Sebenarnya satu cara yang cukup sederhana, yaitu dengan menjalani, ya. Maksudnya gimana? Mari kita lihat ke Lukas 10 ayat 19, Bapak dan Ibu, ya. Saya bacakan bagi Bapak dan Ibu. Sesungguhnya Aku, Tuhan Yesus, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, serta kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini? Ya, jadi jelas ada kuasa yang membahayakan kita, Bapak dan Ibu. Sebenarnya ada, ya. Tapi kita harus apa? Harus menggunakan kuasa yang daripada Tuhan untuk apa? Untuk menahan kekuatan musuh itu. Untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking itu. Ya, misalnya apa? Hari-hari ini kita dengar ada sakit penyakit, Bapak dan Ibu, ya. Dan menurut beberapa prediksi, beberapa penglihatan, nubuatan daripada pesan daripada nabi-nabi Tuhan, ini sebenarnya bukan seberapa, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena akan datang lagi gelombang yang ternyata lebih lagi, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mari kita kuatkan pengertian kita dan kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa membentengi, menahan kekuatan musuh baik dari keluarga kita, rumah kita, ya, gereja kita masing-masing, bahkan kota dan bangsa kita. Amin, Bapak dan Ibu, ya. Nah, kita akan lihat sedikit, Bapak dan Ibu, beberapa firman Tuhan untuk meyakinkan, ya. Misalnya apa, Bapak dan Ibu? Di Yosua 1 ayat 3, ya. Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa apa? Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Tuhan akan berikan kepada Yosua seperti yang telah Tuhan janjikan kepada Musa. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, mari kita bayangkan sedikit, Bapak dan Ibu, ya. Janji Tuhan ini, Bapak dan Ibu, ya. Apa yang terjadi ketika Tuhan itu memberikan janji ini, Bapak dan Ibu, ya. Di saat itu Tuhan yang Musa yang sedemikian luar biasa itu telah dibawa pulang, ya, telah pulang, ya. Dan mereka itu dipimpin oleh Musa selama 40 tahun melewati padang gurun, ya. Dan di padang gurun, Bapak dan Ibu, apa yang ada? Ya, di situ mereka menghadapi sedikit peperangan, Bapak dan Ibu, tapi setiap hari mereka boleh dibilang tidak terlalu berperang, ya. Kenapa? Karena setiap hari itu mana turun, ya. Mereka tinggal keluar ke perkemahan, lalu pagi-pagi ambil mana dan terima mana. Nah, bagaimana dengan saat setelah Musa ini mati, Bapak dan Ibu? Ternyata bangsa Israel baru menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah perjanjian. Nah, apa yang ada di tanah perjanjian, Bapak dan Ibu? Apa yang Tuhan janjikan di tanah perjanjian? Jadi ternyata, Bapak dan Ibu, di tanah perjanjian ada hasil yang melimpah, ya, ada tanah yang subur, ya. Bahkan dikatakan itu di Bilangan, ya. Itu anggur satu tandan itu harus digotong oleh 2 orang, Bapak dan Ibu. Ya, kalau Bapak dan Ibu lihat, cari, memang ada juga sekarang jenis-jenis anggur yang cukup besar, ya, yang dipanen di satu tempat, ditanam di satu tempat tertentu, sehingga untuk menggotongnya memang perlu dibawa oleh 2 orang, ya. Jadi ini bicara apa? Ini bicara mengenai janji-janji Tuhan, Bapak dan Ibu, buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara, ya. Entah janji itu misalnya janji bahwa keluargamu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa, atau keluargamu akan dipulihkan, keluargamu akan melayani Tuhan, atau keluargamu akan memberkati seperti Yusuf, seperti Salomo misalnya, atau engkau akan menjadi penyembah misalnya. Nah, ternyata di setiap tanah perjanjian itu, selain ada buah yang melimpah, hasil panen yang melimpah, ternyata ada raksasa-raksasa, yaitu apa? Apa yang disebut sebagai orang-orang keturunan enak yang tinggi-tinggi dan besar-besar, ya. Sehingga itu merupakan saat periode yang sangat berbeda antara apa? Antara ketika bangsa Israel masih di padang gurun dengan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Bapak dan Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apa penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu? Ternyata
untuk penggenapan janji-janji Tuhan, kita ini perlu sungguh-sungguh berperang. Tapi tentunya seperti Alkitab katakan di Perjanjian Baru, kita bukan lagi berperang melawan darah dan daging, bukan lagi berperang melawan manusia, siapapun manusianya itu, ya. Tetapi kita berperang dengan kuasa-kuasa gelap, penghulu-penghulu, penguasa dan roh-roh jahat di udara. Misalnya apa? Misalnya kita tahu ya Bapak dan Ibu, ya, orang yang belum mengenal Tuhan mereka menyembah ilah-ilah lain yang tidak menjadikan langit dan bumi. Nah, itu adalah pengaruh kuasa-kuasa gelap yang perlu kita ikat, perlu kita kalahkan, kita usir, ya. Jadi misalnya apa? Ada yang mungkin membuat perjanjian dengan ular, ya, ada yang membuat perjanjian dengan apa? Hewan, seperti mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar, ya, istilah mungkin babi ngepet, ya, harimau jadi-jadian, terus apa? Pergi-pergi ke tempat di mana mereka melakukan ritual yang bukan daripada Tuhan. Nah, kita perlu apa? Kita perlu datangi, ya. Tapi lalu apa? Lalu kita ikat kuasa gelapnya dan tutup pintu gerbang mautnya. Tapi sebelum kita ke situ Bapak dan Ibu, kita cukup melakukan yang lebih sederhana Bapak dan Ibu, ya. Di sini memang dikatakan ada ular Bapak dan Ibu, ya. Dan ular yang di sini tentunya bukan ular yang fisik, tapi ular yang ada di alam roh Bapak dan Ibu, ya. Nah, firman Tuhan juga berkata di Kejadian 3 bahwa apa? Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau, ya, dan perempuan ini. Antara apa? Antara ular itu, iblis, dan perempuan ini, ya. Menarik Bapak dan Ibu, Tuhan tidak berkata bahwa Tuhan mengadakan permusuhan dengan Adamnya, tapi dikatakan yang permusuhan itu dengan Hawanya Bapak dan Ibu, ya. Antara keturunan daripada Hawa dengan keturunan ular itu, ya. Dan keturunan daripada Hawa, keturunannya akan meremukkan kepala ular dan engkau akan meremukkan tumitnya, ya. Ini bicara merupakan satu peperangan, dan ketika kita menjalani negeri Bapak dan Ibu, kita menjalani kota kita, ya, itu sebenarnya kita menghabisi kuasa-kuasa gelap itu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, sekalipun kuasa-kuasa itu ada di langit kedua, ada di udara, ya, cara mengalahkannya adalah salah satunya adalah dengan kita menjalani kota kita, negeri kita, ya. Di Kejadian 13 ayat 17, firman Tuhan berkata kepada Abraham, "Bersiaplah Abraham, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Ya, jadi Bapak dan Ibu ingin mewarisi negeri yang Tuhan janjikan, ingin mewarisi janji-janji Tuhan yang mau Tuhan berikan. Nah, mulai jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Ini bicara apa? Bicara pelajari, ya, pelajari misalnya janji-janji Tuhan itu. Apa yang menghambat? Ya, misalnya contohnya prakteknya saya baru-baru ini menyelesaikan pendidikan S2 saya Bapak dan Ibu. Dan saya pelajari, oh ternyata saya harus banyak belajar. Ya, saya harus mengalahkan apa? Saya harus mengalahkan yang namanya kemalasan saya. Ya, saya harus mengalahkan apa yang namanya rasanya sudah malas belajar. Kenapa? Rasanya otak nih sudah berkarat ya setelah mungkin 20 tahun tidak sekolah. Nah, singkat cerita itu yang dimaksud dengan menjalani negeri. Itu yang dimaksud dengan jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya. Tentunya Bapak dan Ibu, ada juga yang bersifat fisik, di mana apa? Kita menjalani, kita mengelilingi mungkin daerah kita, kota kita, kompleks perumahan kita, dan apa? Setiap kali kita menjalani, kita ikat kuasa-kuasa gelap yang tadinya ada di udara, kita injak mereka. Dan firman Tuhan berkata bahwa apa? Kita harus meremukkan kepalanya. Dan kita akan lihat apa? Janji-janji Tuhan itu mulai terjadi dan digenapi. Misalnya apa? Misalnya kita mendapat berkat Tuhan, mendapat kemudahan, kemurahan Tuhan. Ya, beberapa tahun lalu saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Irak, Bapak dan Ibu. Ya, dan di Irak itu waktu itu sudah ada berita mengenai apa? Mengenai ISIS dan lain sebagainya. Ya, dan itu sempat menggentarkan hati saya. Ya. Tetapi saya pelajari lagi ya bahwa apa? Salah satu nama saya itu adalah Daniel ya. Tuhan berikan nama saya Daniel. Daniel itu ternyata berasal dari situ. Wah, akhirnya saya mulai memberanikan diri. Ya, kalau Daniel dulu masuk ke gua singa, nah saya memberanikan diri berangkat ke Irak. Nah, singkat cerita kita berdoa di situ dan ketika kembali Tuhan memberikan saya berkat Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena ini adalah bagian daripada janji Tuhan. Setiap kali kita mengikat kuasa gelap itu, apa yang dicuri oleh iblis, firman Tuhan berkata, ia harus mengembalikan 7 kali
lipat ada di Amsal. Ya, jadi mari Bapak dan Ibu kita praktekkan, kita kelilingi mungkin rumah kita kelilingi kompleks perumahan kita kelilingi kota kita kelilingi provinsi kita. Ya, saya bersaksi Bapak dan Ibu, sekitar 2 tahun lalu saya diberikan kesempatan Tuhan untuk mengelilingi dan menjalani Indonesia dari ujung ke ujung, Bapak dan Ibu. Ya, pada tahun yang sama saya berkesempatan ke Aceh, saya pergi ke Pulau W juga, saya berkesempatan ke Jayapura dan ke Merauke. Jadi saya sudah menggenapi ini, yaitu menjalani negeri. Mari Bapak dan Ibu kita lakukan bagian kita, jalani negeri, ikat kuasa gelap dan ambil kembali apa yang selama ini dirampas oleh iblis. Ingat, peperangan kita tidak pernah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh jahat di udara. Dan saya percaya Bapak dan Ibu akan mengalami kemenangan dan penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.